kita masuk pada acara yang pertama, doa pembuka, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Saudari Virgin Surup. Kepada Saudari dipersilahkan. Sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk membawakan doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal yang dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena sampai hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan untuk kami semua. Pada saat ini Bapa, kami memohon tuntunan-Mu agar kegiatan mimbar akademik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya bisa berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam kegiatan mimbar akademik, meskipun dilaksanakan secara daring, tetapi kita tentunya semangat dalam pendidikan dan harus terus tetap ada. Diucapkan terima kasih kepada dosen-dosen dan pegawai jurusan kesehatan lingkungan yang bisa hadir dan mendukung kegiatan mimbar akademik yang diselenggarakan pada hari ini, meskipun melalui Zoom meeting. Baiklah, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Kaprodi D3 Sanitasi, kami sebut dengan hormat Bapak Jasman SPD MKes. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Yuk. Terima kasih. Tes dulu ya. Suara saya kedengaran bagus? Iya Pak, terdengar Pak. Baik. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Oh, yang saya hormati pimpinan jurusan pengelola yang diwakili oleh Pak Suarja sebagai Kaprodi 1, Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, perwakilan dosen sekaligus sebagai penanggung jawab bidang kemahasiswaan, Ibu Ketut. Selamat sore Ibu Ketut. Seluruh mahasiswa baik D3 maupun S1 Terapan dari tingkat 1 sampai tingkat akhir ya. Kalau D3 itu mungkin ada tingkat 3 plus ya, karena menunggu yudisium atau wisuda ya. Kemudian yang tingkat akhir plus Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Mudah-mudahan penyelesaian studi kalian lancar ya, sampai kita masih menunggu hasil hukum. Pertama-tama, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan ya yang tidak bisa terpisahkan dari perguruan tinggi, yaitu kegiatan mimbar akademik. Baik, seperti yang disampaikan tadi pembawa acara bahwa atas nama Kajur ya, jadi terus terang tidak ada mandat sebenarnya, tapi ya tidak apa-apa. Saya mewakili saja Prodi ya, Prodi D3 S1 Terapan. Pertama tentu apresiasi yang setinggi-tingginya buat Himaju ataupun perwakilan BEM dan seluruh mahasiswa yang sudah bisa melaksanakan acara ini, karena memang di pengelolaan jurusan prodi kegiatan ini sangat penting ya. Penting bukan cuma institusi tapi juga untuk membangun kreativitas mahasiswa ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini adalah
merupakan wadah ya, di mana kalian semua bisa menunjukkan apakah semacam kreativitas, apakah apa ya, dari berbagai bidang ya, ini bisa dituangkan lewat mimbar akademik. Bahkan saya lihat di perguruan tinggi ya ada semacam kritikan buat perguruan tinggi itu bisa dilakukan di mimbar akademik. Ya. Tentu saja kegiatan ini akan menjadi apa ya, menjadi landasan ya buat para mahasiswa untuk bisa belajar lebih, bukan hanya belajar mata kuliah keahlian di jurusan kita, ya, tapi ini adalah apa ya, menerapkan kegiatan-kegiatan di organisasi kemahasiswaan. Jadi ini penting karena ya mulai dari belajar konsep surat ya, ini yang paling kecil ya, konsep surat undangan, kemudian bagaimana mengorganisir kegiatan, kan sampai nanti mungkin ada semacam evaluasi. Jadi saya kira itu mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut terus ya dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan yang pengurus Himaju bisa memberikan contoh untuk pengurus-pengurus yang berikutnya. Nah, tentu saja yang lebih penting lagi adalah bagaimana kegiatan ini terdokumentasi ya, terdokumentasi atau ada laporan, karena ada istilah di kita itu adalah tulis apa yang dibuat ya, tulis apa yang dibuat dan buat apa yang ditulis. Nah, itu yang sangat penting, apalagi kalau dikaitkan dengan akreditasi prodi, itu sangat penting. Jadi sekali lagi terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan ini, walaupun saya cari-cari di undangan, saya tidak tahu temanya apa ya, tidak tahu temanya apa yang akan dibicarakan hari ini. Di background juga kayaknya, atau mungkin saya kurang baca ya, tidak muncul. Jadi mungkin untuk berikut mungkin bisa muncul ya di background kira-kira temanya apa ya yang akan didiskusikan. Jadi saya kira itu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Jadi saya kira itu penyampaian singkat dari kami. Sekali lagi terima kasih dan selamat bermimbar akademik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prodi D3 Sanitasi, Bapak Jasman SPDMkes untuk sambutannya, Pak. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu perkenalan materi dan topik, yang dalam ini saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Sumaya Paputungan, tingkat 2 semester 3, program studi S1 Terapan Sanitasi Lingkungan. Sebelum masuk pada materi, saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Ahmad Romario Mamonto, NIM 7113451180002. Agama Islam,
Alamat Bolaang Mengondong Selatan, Kecamatan Pinolosian, Desa Kombot. Pendidikan SD Negeri 1 Kombot, MTS Nurul Hidayah Ilomata, SMK Negeri 2 Kota Mobagu. Kak Ahmad Romario Mamonto pernah menjadi Ketua Himaju periode 2020 sampai dengan 2021. Itulah biodata dari pemateri. Selanjutnya, kepada pemateri dipersilahkan untuk membawakan materi yang berjudul kandungan nitrogen pada pupuk kompos dengan menggunakan EM4. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan izinnya semata, rahmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini, bertemu di tempat ini walaupun dalam keadaan daring. Yang terhormat, Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Bapak Bunga Kareng SKM MKes, atau yang diwakili oleh Ketua Program Studi Diploma 3 Bapak Jasman SPD MKes, dan juga diwakili oleh Ketua Program Studi Diploma 4 Bapak Suarja SPD MKes. Yang saya hormati Ibu Niketut Warniati SST MKes selaku kemahasiswaan di jurusan Kesehatan Lingkungan. Dan yang saya hormati seluruh dosen-dosen yang hari ini hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan teman-teman seluruh jurusan Kesehatan Lingkungan, dalam hal ini Hima jurusan Kesehatan Lingkungan, yang sampai hari ini masih memberikan eksistensinya, sehingga masih bisa melakukan kegiatan atau rutinitas kita setiap 1 tahun sekali, yaitu mimbar akademik. Baik, izin share screen. Baik, dalam kesempatan sore hari ini saya dipercayakan untuk membawakan materi tentang kandungan nitrogen kompos dari sampah daun dengan menggunakan E4 atau efektif mikroorganisme 4. Pertama-tama perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Romario Mamonto. Saya dari program studi Diploma 3 tingkat 3+. Baik, kita masuk pada materi, yaitu pengomposan merupakan salah satu metode pengolahan sampah organik yang bertujuan untuk mengurangi dan mengubah dekomposisi sampah menjadi produk yang bermanfaat. Menurut EPS Suswatanti 2017, kompos umumnya terbuat dari sampah organik yang berasal dari dedaunan dan kotoran hewan, yang sengaja ditambahkan agar menjadi keseimbangan unsur nitrogen dan karbon, sehingga mempercepat proses pembusukan dan menghasilkan rasio CN yang ideal. Ada 3 tandem atau gudang nitrogen alam. Pertama ialah udara, kedua senyawa anorganik, nitrat, nitrit, dan amonia. Yang ketiga ini adalah dari sumber-sumber daun atau sampah-sampah organik, tapi tidak sempat saya ketik di sini. Kemudian nitrogen terbanyak di udara ada 78% volume udara nitrogen. Hanya sedikit organisme yang dapat langsung memanfaatkan nitrogen udara. Tanaman dapat menghisap nitrogen dalam bentukan nitrat, dapat dilakukan secara biologi maupun kimia. Transformasi ini disebut sebagai peningkatan nitrogen. Itu menurut buku Trisna Sastrawijaya yang terbit tahun 2009. Nah, rumusan masalah. Rumusan masalah sini adalah berapa sih kandungan nitrogen kompos dari sampah daun dengan menggunakan E4 atau efektif mikroorganisme 4. Dan tujuannya yang pasti untuk mengetahui kandungan nitrogen kompos dari sampah daun dengan menggunakan E4 atau efektif mikroorganisme 4. Nah, manfaat. Di sini manfaat ada 2. Ada manfaat praktis dan manfaat teoritis.
di mana manfaat praktis ini diharapkan agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat bahwa ternyata sampah di daunan dapat dijadikan kompos yang dapat digunakan untuk lebih menyuburkan tanaman. Manfaat teoritisnya, yaitu dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan agar dapat menambah wawasan, khususnya di bidang pengolahan sampah dan juga untuk studi tentang M4 serta nitrogen yang terkandung dalam kompos dengan menggunakan M4. Baik, di sini tinjauan pustaka terbagi 4, yaitu ada pengertian sampah, pengertian kompos, pengertian E4 atau mikroorganisme 4, dan pengertian nitrogen. Nah, pertama pengertian sampah. Apa sih sebenarnya sampah? Di sini banyak pengertian menurut para peneliti, namun saya mengambil pengertian yang diutarakan oleh Lia dan kawan-kawan tahun 2019, yang mana mengatakan bahwa sampah merupakan material sisa dari suatu proses yang memiliki dampak bahaya untuk lingkungan dan kesehatan kesehatan. Solusi dari dampak tersebut adalah penanggulangan sampah dengan cara dan pembuatan alat serta pelatihan dan pendampingan yang berhubungan dengan pengolahan sampah. Itu pengertian menurut Lia dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, kemudian di sini ada pengertian kompos. Nah, pengertian kompos, apa sih sebenarnya kompos itu? Saya mengambil juga pengertian yang disampaikan oleh Swastio pada tahun 2017, yang mana mengatakan bahwa kompos adalah bahan-bahan organik atau sampah organik yang telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pengurai. Itu pengertian kompos menurut Swastio tahun 2017. Nah, kemudian ada pengertian E4. Apa sih sebenarnya E4 ini? E4 itu adalah singkatan dari efektif mikroorganisme 4, di mana di dalamnya terkandung 80 jenis bakteri pengurai. Namun hanya ada 3 jenis bakteri pengurai secara khusus yang dapat menguraikan secara cepat, maksud saya, yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, dan jamur. Kemudian ada yang terakhir yaitu pengertian nitrogen. Nah, pengertian nitrogen. Apa sih sebenarnya nitrogen ini? Kandungan apa sebenarnya nitrogen ini? Di sini banyak pengertian menurut para ahli, namun saya mengambil penelitian dari Reza tahun 2020 yang mengatakan bahwa nitrogen adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Menurut Chambers Dictionary, pengertian nitrogen adalah unsur kimia yaitu gas tanpa warna atau rasa membentuk sebagian besar atmosfer bumi dan merupakan sebagian dari makhluk hidup. Ini berkesinambungan dengan buku terbitan tahun 2009 tadi menurut Sastra Wijaya mengatakan bahwa kandungan nitrogen terbesar ada di udara itu 78%. Baik, di sini ada kerangka konsep di mana yang pertama adalah daun dan ranting pohon. Di sini saya melakukan pengumpulan daun dan ranting pohon, kemudian dilakukan proses pengomposan di rumah kompos yang ada di jurusan kesehatan lingkungan. Setelah itu saya menambahkan aktivator E4. Kemudian setelah ditambahkan, saya mengukur kandungan nitrogen yang ada di dalam, apakah memenuhi standar SNI atau tidak memenuhi standar SNI. Nah, metodologi penelitian, jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian eksperimen, di mana saya turun langsung di lapangan untuk melakukan penelitian. Variabel penelitian sebenarnya di sini ada 3, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pengganggu. Namun di sini saya mencantumkan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Namun yang menjadi fokus penelitian saya adalah di variabel terikat, yaitu kandungan nitrogen yang ada pada pupuk kompos di kompos. Kandungan nitrogen yang ada pada pupuk kompos, maaf. Kemudian ada tempat dan waktu. Tempat penelitian saya adalah di kampus C Poltekkes Kemenkes Manado dan dilaksanakan pada bulan April. Kemudian di sini ada prosedur kerja. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada prosedur kerja pembuatan
kompos, di mana ada 7 tahap untuk prosedur kerja pembuatan kompos. Pertama, kumpulkan sampah daun kering dan ranting pohon. Yang kedua, sampah dimasukkan ke dalam bak penampungan selama 2 minggu di bak pertama. Yang ketiga, sampah dibagi atas 2, yaitu sampah untuk campuran E4 1 liter dan 1,5 liter. Kemudian yang keempat, selama penelitian setiap minggu sampah dipercik dengan air yang sudah tercampur dengan E4 sebanyak 1-2 kali. Setelah 2 minggu di bak pertama, pindahkan sampah di bak kedua. Setelah sampah dibolak-balik 1 minggu 1-2 kali. Kemudian sampah diambil sampel sampah dan dibuat di lab laboratorium. Di laboratorium Baristan. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Populasi yang menjadi populasi sasaran penelitian adalah kandungan nitrogen yang ada pada kompos daun dengan menggunakan E4. Kemudian sampel penelitian adalah sampel yang dihasilkan dari pupuk kompos yang ada di bengkel kesehatan lingkungan Poltekkes Manado. Nah, di sini instrumen penelitian. Instrumen penelitian saya di sini ada alat dan bahan. Alat yang saya gunakan adalah 1 unit peralatan laboratorium Baristan. Kemudian bahan kompos daun dan ranting pohon serta E4 buatan. Jadi E4 yang saya gunakan selama penelitian itu adalah E4 yang saya buat sendiri. Tidak membeli di supermarket, tapi saya membuat E4 sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data. Di sini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer adalah hasil yang diperoleh dari hasil laboratorium, sementara data sekunder adalah data yang diambil dari sumber bacaan-bacaan dan kepustakaan. Nah, analisis data. Data yang diperoleh ditentukan hasilnya dengan menggunakan rumus untuk penentuan kadar nitrogen. Kemudian, hasil yang diperoleh dibandingkan dengan standar nitrogen pupuk kompos yang sesuai dengan SNI 19/7030/2004. Nah, ini adalah hasil dari penelitian saya, penelitian yang menggunakan E4. Jadi bisa teman-teman lihat di sini adalah penelitian saya, yaitu penelitian dari kandungan nitrogen yang menggunakan E4, di mana dengan nilai rata-rata bisa dilihat ini 0,11% dari sampel yang saya kirimkan di lab Baristan. Kemudian tabel yang kedua ini adalah tabel bak kontrol saya, di mana pupuk kompos yang sampelnya saya kirim di lab Baristan itu, yang untuk tabel yang kedua ini saya tidak menggunakan E4. Di sini jelas berbeda hasil dari yang sebelumnya, di mana sampel yang tidak menggunakan E4 bukan jauh lebih tinggi, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan E4. Nah, ini adalah pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di laboratorium Baristan Manado, sebanyak 10 sampel kompos yang menggunakan E4 mempunyai kandungan nitrogen dengan nilai rata-rata 11%, sedangkan kandungan nitrogen pada kompos daun tanpa menggunakan E4 mempunyai nilai nitrogen rata-rata yaitu 37%. Yang menyebabkan kandungan nitrogen menurun atau hilang salah satunya adalah pH. Menurut Yuwono tahun 2006, derajat keasaman pH dalam tumpukan kompos berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme pengurai. Kisaran pH yang optimum pada proses pengomposan aerob adalah 6,0 sampai 8,0. Jika nilai pH terlalu tinggi atau basa, akan menyebabkan nitrogen dalam pupuk kompos hilang akibat perubahan menjadi amonia. Sedangkan apabila nilai pH terlalu rendah atau asam, akan mengakibatkan sebagian mikroorganisme pengurai mati. Nah, di sini kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kandungan nitrogen dalam kompos daun dengan menggunakan E4 belum memenuhi standar minimum yang ditentukan oleh SNI 19/7030/2004. Saran agar mendapatkan kandungan nitrogen yang lebih tinggi harus memperhatikan setiap detail pengomposan, baik itu suhu, pH, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kandungan nitrogen pada kompos daun. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itulah materi yang telah dibawakan oleh Kak Ahmad Romario Mamonto. Kepada pemateri diucapkan terima kasih. Kemudian akan diberikan sesi tanya jawab. Berikan kesempatan untuk 3 penanya. Yang ingin bertanya dipersilahkan.
Izin bertanya, perkenalkan nama saya Agnes Logika Alendoan. Saya tingkat 1 sanitasi lingkungan. Saya akan bertanya, kenapa sampah dibagi atas 2, yaitu sampah untuk campuran E4 1 liter dan 1,5 liter. Terima kasih. Baik, dikumpul dulu pertanyaan, dijawab 1 kali. Lanjut, moderator. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Punamon dari D3 tingkat 3+. Di situ di pembahasan tadi Anda, saudara, mengatakan faktor yang menyebabkan kandungan kompos menurun yaitu pH. Selain pH, faktor apa lagi yang menyebabkan kandungan nitrogen yang menggunakan E4 lebih rendah dibandingkan yang tidak menggunakan E4? Terima kasih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Patrimi Karamoy dari D3 Sanitasi tingkat 3. Di sini saya mau bertanya, seperti yang saudara Ahmad paparkan tadi, di situ kan ada yang perbedaan antara kandungan nitrogen dari M4 dengan yang tidak memakai M4. Mengapa yang kandungan nitrogen yang memakai M4 itu bisa lebih tinggi dari yang tidak memakai M4? Terima kasih. Baik. Baiklah, itulah 3 pertanyaan. Apakah dari pemateri sudah jelas untuk pertanyaannya? Iya, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu saya menjawab dulu pertanyaan dari Nur Eka Punamon, di mana dia mengatakan bahwa selain pH, apa saja yang dapat menurunkan kandungan nitrogen. Ini juga penjelasan saya ini juga saya kira bisa langsung menjawab pertanyaan yang ketiga tadi dari PT Karamoy. Kenapa sampai kandungan nitrogen yang menurun selain pH? Itu juga di situ terdapat aktivitas dari mikroorganisme. Nah, menurut Eko dan kawan-kawan, semakin banyak mikroorganisme yang ada di dalam pupuk kompos, maka akan semakin banyak pula kandungan nitrogen akan hilang. Kenapa? Karena kandungan nitrogen itu nanti akan menjadi nutrisi bagi mikroorganisme untuk kelangsungan hidupnya, seperti itu. Nah, itu pertanyaan juga dari Patrick tadi kan mengatakan kenapa lebih tinggi yang tidak menggunakan E4. Ya seperti itu, pada dasarnya E4 itu adalah rangkaian atau kultur dari mikroorganisme pengurai, di mana tadi saya sudah jelaskan juga ada 80 jenis bakteri pengurai di dalam, sehingga pada saat saya menambahkan ekstrak E4 di dalam kompos saya, maka otomatis saya menambahkan bakteri di dalam yang nantinya akan memakan atau mengambil nitrogen untuk dijadikan nutrisi bagi bakteri tadi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa saya menggunakan campuran E4 1 liter dan 1,5 liter? Pertanyaan yang bagus ya. Penjelasannya adalah yang pertama, di sini saya melihat volume sampah yang ada di rumah kompos di jurusan kesehatan lingkungan itu lumayan besar. Jadi saya melakukan eksperimen, namanya penelitian saya ini juga eksperimen. Jadi saya bereksperimen untuk melakukan campuran 1,5 liter dan 1 liter. Penelitian sebelumnya memang cuma melakukan menambahkan ekstrak E4 itu kurang dari 1 liter, tapi dengan jumlah atau volume sampah yang tidak lebih dari 10 kg. Sementara yang ada di jurusan kesehatan lingkungan, sampah yang ada di jurusan kesehatan lingkungan itu lumayan besar volume sampah yang ada di dalam, sehingga saya menambahkan ekstrak E4 yang lebih besar juga, yaitu 1,5 liter dan 1 liter. Kemudian alasan juga yang kedua adalah saya juga ingin melihat apakah ada perbedaan antara yang E4 lebih banyak ditambahkan di kompos dengan yang cuma 1 liter. Apakah ada perbedaan di situ? Dan ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Seperti itu. Semoga jawaban saya bisa memuaskan teman-teman atau bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik,
Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban yang telah dijawab oleh pemateri. Kepada penanya, apakah sudah jelas? Dimulai dari penanya yang pertama. Sekali lagi, untuk penanya yang pertama, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya yang kedua. Iya, sudah jelas. Terima kasih. Penanya ketiga. Siap, sudah jelas. Baiklah, itulah sesi tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk materi yang pertama, yang begitu menarik dan menambah wawasan kita sebagai mahasiswa. Dan selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yang tidak menarik, yang dalam hal ini saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustia, tingkat 3, prodi D3. Di sini saya akan membaca biodata pemateri. Nama Heni Ilana Kusuma, nomor induk mahasiswa 7113351178, tempat tanggal lahir 2002 19 Juni 1980, agama Kristen Protestan, alamat Bintuni Barat KM 2 RT 02 RW 03 Teluk Bintuni, nomor HP 081199559149, email neniiloma@gmail.com, pendidikan TK tahun lulusan 1986, TK Mario Tuwuntu, SD tahun lulusan 1992, SD 3 Liwutu, SMP tahun lulusan 1995, SMP Negeri Liwutu, SMA tahun 1998, SMU Negeri 1 Kota Mobagu, D1 tahun lulusan 1999, SPH Manado, S1 tahun 2017-2021, Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, program studi S1 Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan. Pekerjaan tahun 2012, CPNS di Puskesmas Babo Kabupaten Teluk Bintuni, tahun 2017 sampai sekarang, PNS di Puskesmas Babo Kabupaten Teluk Bintuni. Itulah biodata pemateri. Baik, kita masuk ke materi kedua dengan topik hubungan jarak resapan dan lubang pembuangan tinja dengan kandungan koliform pada air sumur gali di Desa Tumuntu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Nusa Tenggara. Kepada pemateri, waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan, dalam hal ini tadi sudah diwakilkan oleh Prodi D3 Sanitasi Lingkungan, dan sudah hadir juga di sini
Kaprodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan yang saya hormati Bapak Suarja, SPDMkes, dan Kaprodi D3 Sanitasi Lingkungan Bapak Jasman, SPDMkes, dan penanggung jawab kemahasiswaan Ibu Nike Tutwarniati, Sarjana Sains Terapan Master Kesehatan, dan para dosen yang hadir di ruang meeting ini yang saya hormati, kemudian Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan, Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah hadir, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan saya hormati yang telah ada di ruangan Zoom meeting pada sore hari ini. Baiklah, saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan hasil penelitian saya. Untuk itu, saya mohon kepada panitia atau maju untuk men-share materi yang telah saya serahkan. Materi yang akan saya berikan pada sore hari ini berkaitan dengan penelitian saya, yaitu judulnya mengenai hubungan jarak resapan dan lubang pembuangan tinja dengan kandungan koliform pada air sumur gali di Desa Towontu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Next. 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 Kita masuk pada pendahuluan, yaitu latar belakang. Air yang digunakan untuk kebutuhan manusia berasal dari sumber air bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air bersih yang bersih dan aman adalah bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit, bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun, tidak berasa dan tidak berbau, dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga, dan memenuhi standar kesehatan. Rumusan masalah yaitu, dalam penelitian ini, apakah terdapat hubungan jarak resapan dan lubang pembuangan tinja dengan kandungan koliform pada air sumur gali di Desa Towontu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan tujuan dari penelitian ini itu tujuan umum untuk mengetahui hubungan jarak resapan dan lubang pembuangan tinja dengan kandungan koliform pada air sumur gali di Desa Towontu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui hubungan jarak resapan dengan kandungan koliform pada air sumur gali yang ada di Desa Towontu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan juga untuk mengetahui hubungan lubang pembuangan tinja dengan kandungan koliform pada air sumur gali di Desa Towontu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Manfaat penelitian. Next. Manfaat penelitian, di sini ada dua, yaitu pertama manfaat teoritis. Yang pertama, yaitu sebagai masukan dan bahan bacaan untuk jarak resapan dan lubang pembuangan tinja dengan kandungan koliform pada air sumur gali di Desa Towontu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan yang kedua, dapat dijadikan bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian tentang jarak resapan dan lubang pembuangan tinja dengan kandungan koliform pada air sumur gali. Manfaat praktis, pertama, yaitu sebagai bahan masukan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk pengambilan kebijakan di bidang sanitasi dasar. Dan yang kedua, sebagai bahan masukan untuk Puskesmas Towontu Timur dalam penyusunan program promosi kesehatan dan sanitasi lingkungan. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tinjauan tentang tinja atau feses atau dalam hal ini kotoran manusia. Tinja atau feses atau kotoran manusia ialah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh ini berbentuk tinja atau feses. Ini menurut Noto Atmojo tahun 2012. Mohon maaf, menurut Noto Atmojo tahun 2011.
Kotoran manusia atau feses adalah sumber penyebaran penyakit yang bersumber pada feses. Penyakit yang dapat disebarkan oleh tinja manusia, antara lain tifus, disentri, kolera, dan bermacam-macam cacing, dalam hal ini cacing gelang, cacing kremi, tambang pita, menurut Noto Atmojo 2011. Penyebaran penyakit yang bersumber pada feses dapat melalui air, tangan, vektor dalam hal ini lalat, tanah. Setelah itu melalui makanan, minuman, sayuran. Setelah itu sampai ke penjamu atau host yang dapat menyebabkan penjamu atau host sakit. Kita masuk pada yang kedua, yaitu tinjauan tentang jamban. Jamban adalah suatu pembuangan kotoran manusia. Yang dimaksud dengan pembuangan kotoran di sini hanya tempat pembuangan tinja dan urin, menurut Untari 2017. Jamban keluarga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran atau najis manusia yang lazim disebut kakus atau WC, sehingga kotoran tersebut disimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab atau penyebar penyakit dan mengotori lingkungan pemukiman. Setiap rumah hendaknya memiliki jamban, yang merupakan salah satu hal penting dalam usaha pemeliharaan kesehatan lingkungan menurut Chandra 2012. Kemudian kita masuk pada tinjauan tentang resapan dan lubang pembuangan tinja. Pertama, pengertian resapan dan lubang pembuangan tinja atau septic tank. Septic tank adalah suatu ruangan kedap air yang terdiri dari satu atau beberapa komponen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik. Membentuk bahan-bahan larut air dan gas. Sedangkan menurut Chandra 2012, septic tank merupakan cara dalam pembuangan ekskreta untuk rumah tangga maupun lembaga yang memiliki persediaan air yang mencukupi, tetapi tidak memiliki hubungan dengan sistem penyaluran limbah masyarakat. Septic tank bermanfaat untuk pembuangan kotoran manusia, tidak disarankan sama sekali untuk membuang feses ke badan air, pembuangan feses yang sehat melalui sarana jamban sehat yang higienis. Proses dekomposisi yang terjadi pada septic tank, pertama yaitu proses kimia, kedua proses biologis, dan kemudian dalam penentuan jarak septic tank, perlu diperhatikan jarak antara septic tank dengan keadaan di sekitarnya. Standar jarak septic tank dengan bangunan adalah minimal 1,5 meter, sedangkan jarak septic tank dengan sumur atau sumber air bersih adalah minimal 10 meter, menurut Mundiatun dan Daryanto 2018. Pencemaran air oleh bakteri dan sumber pencemar dapat mencapai jarak 10 meter searah aliran air tanah. Untuk hal tersebut, maka pembuatan sumur pompa atau sumur gali harus berjarak minimal 10 meter dan dari sumber pencemar bakteriologis menurut Suryono 2011. Syarat dan fungsi septic tank, yaitu pertama, dinding harus terbuat dari bahan kedap air, aliran efluen disalurkan melalui daerah resapan, kemudian dapat menampung feses dengan volume sekitar 100 liter per orang per hari, kemudian waktu bertahan air limbah dalam tangki minimal 24 jam. Kemudian kita masuk pada pengaruh tinja terhadap kesehatan. Next. Dengan bertambahnya penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman, masalah pembuangan kotoran manusia meningkat. Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah yang pokok untuk sedini mungkin diatasi karena kotoran manusia atau feses adalah sumber penyebaran penyakit dan yang multikompleks. Penyebaran penyakit yang bersumber pada feses dapat melalui berbagai macam jalan atau cara. Kemudian kita masuk pada tinjauan tentang sumur gali. Sumur gali adalah salah satu sarana air bersih yang paling sederhana yang dibuat menggali tanah dengan menggali tanah sampai pada kedalaman lapisan air tanah pertama dengan tingkat kedalaman 7-10 meter dari permukaan tanah. Menurut Abdullah 2010, sumur gali menyediakan air yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dari permukaan tanah. Oleh karena itu, dengan mudah terkena kontaminasi melalui rembesan. Umumnya rembesan berasal dari tempat pembuangan kotoran manusia, kakus atau jamban, dan hewan. Juga dari limbah sumur itu sendiri, baik karena lantainya yang tidak kedap air maupun dekat dengan sumber pencemar.
Kemudian persyaratan sumur gali yaitu syarat lokasi pertama yaitu berjarak 15 meter dan terletak lebih tinggi dari sumber pencemar seperti kakus, kandang ternak, tempat sampah dan sebagainya. Kemudian jangan dibuat di tanah rendah yang mungkin terendam bila banjir atau hujan datang. Dan sedangkan syarat konstruksinya yaitu dinding sumur 3 meter dalamnya dari permukaan tanah, kemudian dibuat dari tembok yang tidak tembus air atau dalam hal ini kedap air, sehingga perembesan air tidak terjadi dari lapisan ini sebab tanahnya mengandung bakteri. Kemudian 1,5 meter dinding berikutnya dibuat dari bata yang tidak ditembok untuk bidang perembesan dan agar bila ditimbah dinding sumur tidak runtuh. Kemudian di atas sana dibuat dinding tembok yang kedap air, kemudian lantai sumur dibuat kedap air juga memiliki saluran pembuangan air. Tinjauan tentang koliform. Bakteri koliform adalah golongan bakteri intestinal, yaitu hidup dalam saluran pencernaan manusia. Umumnya juga ditemukan pada tanah, tumbuh-tumbuhan, dan air permukaan. Beberapa lainnya dapat bertahan hidup dalam tanah dan air dalam jangka waktu yang lama. Keberadaan bakteri ini dapat mengindikasikan keberadaan bakteri patogen lain dalam tanah maupun air. Bakteri koliform merupakan golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai indikator di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Jadi berdasarkan penelitian, bakteri koliform ini menghasilkan zat etionin yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu, bakteri pembusuk ini juga memproduksi bermacam-macam racun seperti indol dan skatol yang dapat menimbulkan penyakit apabila jumlahnya berlebih dalam tubuh manusia. Kemudian, next, kita masuk pada kerangka konsep. Di sini kerangka konsepnya yaitu pertama, konstruksi sumur gali, ada jenis jamban, konstruksi jamban, dan jarak jamban, dan sangat berhubungan dengan jarak resapan dan lubang pembuangan tinja, serta kandungan koliform pada sumur gali. Dan hipotesis penelitian adalah, di sini, HA-nya yaitu ada hubungan antara jarak resapan dan pembuangan tinja dengan koliform pada air sumur gali, di Desa Tuantu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, dan HO-nya tidak ada hubungan antara jarak resapan dan lubang pembuangan tinja dengan kandungan koliform pada air sumur gali di Desa Tuantu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Next. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan studi observasional analitik, di mana peneliti yang dilakukan hanya melalui pengamatan tanpa ada intervensi terhadap subjek penelitian, menurut Sastro Asmoro dan Ismail 2014. Pendekatan atau jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah cross-seksional, yaitu bentuk studi observasional yang bertujuan untuk mencari atau mempelajari hubungan antara variabel bebas atau faktor risiko dengan variabel tergantung, dalam hal ini efek, dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada satu saat atau point time approach menurut Sastro Atmoro dan Ismail 2014. Variabel penelitian, variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, dalam hal ini variabel bebas, yaitu jarak resapan dan lubang pembuangan tinja, dan variabel independen dan variabel dependen, yaitu variabel terikat, dalam hal ini kandungan koliform pada air sumur gali. Definisi operasional. Yang pertama, jarak resapan pembuangan tinja adalah jarak resapan pembuangan tinja dengan sumur gali dengan menggunakan satuan meter. Dengan kriteria objektif yaitu memenuhi syarat jika jarak resapan dan pembuangan tinja dengan sumur gali lebih dari 10 meter dan tidak memenuhi syarat lebih atau sama dengan 10 meter, dan tidak memenuhi syarat jika jarak resapan pembuangan tinja dengan sumur gali kurang dari 10 meter. Jarak lubang pembuangan tinja
adalah jarak antara lubang pembuangan tinja dengan sumur gali dengan menggunakan satuan meter dengan kriteria objektif sebagai berikut, yaitu memenuhi syarat jika jarak lubang pembuangan tinja dengan sumur gali lebih atau sama dengan 10 meter, dan tidak memenuhi syarat jika jarak lubang pembuangan tinja dengan sumur gali kurang dari 10 meter. Kandungan koliform, yaitu banyaknya jumlah bakteri koliform yang ditemukan pada air sumur gali hasil pemeriksaan laboratorium. Next. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 79 sumur gali yang ada di Desa Towontu, Kecamatan Pasan, sedangkan sampel yang diambil menurut perhitungan rumus besar sampel yaitu didapatkan 39 sampel sebagai sampel dalam penelitian ini. Sedangkan instrumen penelitian, dalam hal ini saya menggunakan meteran, kemudian lembar observasi dan uji bakteri koliform di laboratorium. Next, untuk waktu penelitian ini dilakukan di Desa Towontu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan diperiksa pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Prosedur pemeriksaan koliform pada air sumur gali yang pertama yaitu pengambilan sampel. Jadi sebelum pengambilan sampel, perlu dilakukan persiapan wadah. Wadah yang digunakan adalah botol sampel yang dibungkus dengan kertas coklat dan diikat dengan benang, kemudian disterilisasi dalam autoclave selama 30 menit pada suhu 121 derajat. Sebelum pengambilan, kita wajib menggunakan sarung tangan, bisa juga tangan dibersihkan dengan alkohol. Apabila pada kondisi sumur gali yang sudah menggunakan penutup dan sudah tidak bisa dibuka, maka kita dapat mengambil langsung dari keran yang sudah disterilisasi sebelumnya dengan membakar mulut keran, dan atau juga dibersihkan dengan menggunakan alkohol. Kemudian dalam pemeriksaan sampel, kita menyiapkan peralatan kerja, dibersihkan semua tempat kerja dan desinfektan, kemudian dibuka pembungkus botolnya, kemudian diisi, kemudian dibersihkan sebanyak 3 kali, kemudian dengan keadaan tertutup, kocok botol 25 kali putaran, kemudian berikut dilakukan pemeriksaan tabung ganda dengan menggunakan 3 kali 10 ml, kemudian 3 tabung dengan 1 ml, dan 3 tabung dengan 0,1 ml. Next, untuk teknik pengumpulan data, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengukuran jarak resapan dan lubang pembuangan tinja dengan sumur gali Desa Towontu, Kecamatan Pasan. Kemudian hasil pemeriksaan koliform air sumur gali dilaksanakan di laboratorium. Sedangkan data sekundernya merupakan data yang diperoleh instansi terkait seperti Puskesmas dan Desa Towontu, Kecamatan Pasan. Next. Next, kita masuk pada hasil penelitian. Hasil penelitian dilakukan dengan 2 uji, yaitu uji analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat yang pertama, jarak resapan dan lubang pembuangan tinja, yaitu distribusi jarak lubang pembuangan tinja dengan sumur gali Desa Towontu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Di sini didapatkan sebanyak 23 sumur gali yang tidak memenuhi syarat dengan presentase 59% dan memenuhi syarat 16 sumur gali dengan presentase 41%, jadi total 100%. Kemudian distribusi jarak resapan dengan sumur gali Desa Towontu, Kecamatan Pasan sebanyak 23 yang tidak memenuhi syarat dan 16 yang memenuhi syarat dengan presentase total 100%. Next, bagian air sumur gali di Desa Towontu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu kandungan koliform air sumur gali dengan presentasi 66,7 dan yang memenuhi syarat sebanyak 13 sumur dengan presentase 33,3%. Untuk analisis univariat, bivariat, yaitu hubungan jarak
pertama, hubungan jarak lubang pembuangan tinja dengan sumur gali terhadap angka kandungan koliform pada air sumur gali. Di sini didapatkan 26 sumur yang tidak memenuhi syarat yang ada hubungannya dengan kandungan koliform di air sumur gali dengan presentasi 66,7% dan 13 yang memenuhi syarat dengan presentasi 33,3%. Untuk hubungan jarak resapan dengan kandungan koliform, next, tolong slide-nya di next. Untuk hubungan jarak resapan dengan angka koliform pada air sumur gali, di sini didapat kandungan bakteri koliform yang tidak memenuhi syarat 18 dengan presentase 46,2%. Dan 4 yang memenuhi syarat dengan presentase 10,3%. Kemudian untuk lubang pembuangan tinja yang memenuhi syarat 9 dengan presentase 23% dan yang tidak memenuhi syarat 8 dengan presentase 20,5%. Hubungan jarak resapan pembahasan di sini, hubungan jarak lubang pembuangan tinja dengan sumur gali terhadap angka kandungan koliform pada air sumur gali. Hasil pengolahan data untuk jarak pembuangan tinja dengan sumur gali terhadap kandungan angka koliform pada air sumur gali, yaitu paling banyak adalah jarak yang tidak memenuhi syarat, yaitu kurang dari 10 meter sebanyak 23 sumur gali. Dalam hal ini presentasenya itu 59%. Hasil pemeriksaan laboratorium untuk kandungan bakteri koliform air sumur gali paling banyak adalah sampel air sumur gali yang tidak memenuhi syarat sebanyak 20 air sumur gali dengan presentasi 51,3% dan angka bakteri koliform pada air sumur gali yang memenuhi syarat terdapat pada 3 sampel air sumur gali dengan presentasi 7,7%. Hubungan jarak next. Hubungan jarak lubang resapan dan sumur gali terhadap angka bakteri koliform pada air sumur gali. Dari hasil pengolahan data untuk jarak lubang resapan dan sumur gali terhadap angka bakteri koliform pada air sumur gali, yaitu paling banyak adalah jarak lubang resapan dengan sumur gali yang tidak memenuhi syarat, yaitu kurang dari 10 meter sebanyak 22 sumur gali dengan presentasi 56%. Dengan kandungan bakteri koliform pada air sumur gali paling banyak adalah air sumur gali yang tidak memenuhi syarat sebanyak 18 sampel air sumur gali dengan presentase 46,2% dengan sampel air sumur gali yang memenuhi syarat sebanyak 4 sampel air sumur gali dengan presentasi 10,3%. Jarak lubang resapan dengan sumur gali yang memenuhi syarat sebanyak 17 sumur gali dengan presentasi 43,6% sumur gali. Hasil pemeriksaan laboratorium untuk angka bakteri koliform pada air sumur gali paling banyak adalah air sumur gali yang memenuhi syarat sebanyak 9 sampel air sumur gali dengan presentasi 23% dan sampel air yang tidak memenuhi syarat sebanyak 8 sampel air sumur gali dengan presentasi 20,5%. Hasil pengamatan pada sumur gali yang hasil pemeriksaan sampel yang tidak memenuhi syarat secara bakteriologis dipengaruhi oleh jarak resapan dengan sumur gali serta kondisi fisik sumur gali yang tidak memenuhi syarat, seperti sumur yang tidak mempunyai bibir sumur, lantai sumur, dinding sumur, dan saluran pembuangan air limbah, serta ditemukan sumur yang mempunyai dinding, tetapi dinding sumur sudah retak dengan jarak sumur dengan kandang ternak sejauh 5 meter. Next. Penutup. Pertama, kesimpulan yaitu terdapat hubungan yang bermakna antara jarak pembuangan tinja dengan sumur gali terhadap angka kandungan koliform pada air sumur gali Desa Towantu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan yang kedua, terdapat hubungan jarak lubang resapan dengan sumur gali terhadap angka koliform pada air sumur gali di Desa Towantu, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan saran yaitu bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara dan petugas Puskesmas Towantu agar selalu melakukan pengawasan terhadap sarana kesehatan secara fisik, sarana kesehatan lingkungan yang digunakan oleh masyarakat
seperti penggunaan air sumur gali yang secara fisik tidak memenuhi syarat untuk dapat direhabilitasi dan difasilitasi oleh pemerintah setempat. Kemudian, bagi masyarakat, pengguna air sumur gali agar membangun sarana sumur gali yang memenuhi syarat seperti sumur gali yang tidak memiliki dinding sumur agar dibuat dinding sumur, kemudian dibuat saluran pembuangan air limbah, dan dibuat juga yang berfungsi untuk mengurai rembesan air limbah ke dalam sumur gali. Terima kasih. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dibatasi 3 penanya. Untuk itu, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan. Sekali lagi, untuk pertanyaan dibatasi 3 penanya. Untuk yang bertanya, dipersilakan. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan untuk dosen-dosen juga yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin sambil menunggu penanya ya. Mungkin penanya masih pikir-pikir kan. Boleh ada tambahan? Ya, boleh Bapak, dipersilakan. Oke. Oke, jadi untuk materi pertama tadi, jadi ini sekaligus untuk masukan untuk tingkat 3 ya, untuk tingkat 3 yang sekarang lagi barangkali sementara mau mengajukan judul ya. Nah, penelitian kandungan kompos ini yang sudah diteliti teman-teman itu adalah nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Kalium. Nah, kalau tidak salah kemarin itu waktu ujian ada saran untuk meneliti kandungan unsur makro atau mikro yang lain ya. Nah, walaupun memang mungkin unsur utama ya biasanya di persyaratan pupuk ini yaitu NPK-nya itu, tapi bisa saja mungkin diteliti dengan kandungan-kandungan lain sesuai dengan saran peneliti itu. Ada salah satu kalau tidak salah ya, kebetulan saya juga terlibat di penguji itu, nah itu mungkin jadi bahan untuk yang mau melanjutkan itu. Nah kebetulan juga kan untuk sarjana terapan kan apa ya, salah satu unggulan di pengelolaan sampah. Itu jadi tadi peneliti sudah menjelaskan kekurangan kelebihannya menggunakan IEM4 tadi. Saya kira itu saja. Nah kemudian untuk materi yang kedua ini juga tambahan ya. Jadi secara teoritis saya kira terbukti di lapangan seperti yang dijelaskan tadi antara jarak
sumber pencemaran dengan kualitas air sumur gali. Ya, jadi ya memang teorinya itu masih mendukung itu ya. Kenapa misalnya sumur gali dengan sumber pencemaran minimal 10 meter atau 11 meter. Jadi itu alasannya. Nah, barangkali teman-teman mahasiswa yang perlu dalami itu adalah penjelasan dari syarat-syarat sumur gali itu sendiri. Ya. Kan ada syarat-syarat sumur gali, misalnya kenapa dindingnya harus dibuat kedap air minimal 3 meter dari permukaan tanah ya. Itu teori di pembuangan air limbah itu sebenarnya lengkap penjelasannya. Nah, cuman kadang-kadang terlewatkan karena biasanya kalau ditanyakan kenapa syarat-syarat sumur gali seperti itu, nah itu kadang miss ya, kadang miss. Jadi ini perlu barangkali didalami teman-teman yang sekarang lagi mengikuti kuliah pembuangan air limbah ya, karena itu nanti menjadi apa ya, bekal pokok itu buat teman-teman kalau sudah di lapangan, misalnya akan memberikan penyuluhan tentang syarat-syarat sumur gali. Alasan-alasan kenapa jaraknya seperti itu, kenapa konstruksi sumur gali seperti itu, nah itu hubungannya dengan sumber pencemaran. Ya, jadi saya kira itu tambahan. Jadi materi ini cukup bagus karena terkait dengan unggulan. Kalau di D3 kan vektor dan pembuangan air limbah tadi ya, yang materi kedua, kemudian di sarjana terapan sampah dan vektor. Ya, mungkin nanti berikut materinya ya terkait dengan pengendalian vektor. Oke, jadi saya kira itu tambahan, mudah-mudahan sudah ada yang siap untuk bertanya. Terima kasih, moderator. Kepada Bapak Jasman diucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, untuk pemateri diucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Maaf, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Itulah tadi teman-teman dan materi dari kedua materi, yaitu dari Kak Ahmad Romario Mumanto dan dari Kak Nini Kusuma. Materi yang begitu sangat luar biasa untuk teman-teman semua mahasiswa. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menjadi wawasan untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum itu kepada teman-teman diharapkan jangan dulu leave dari Zoom meeting karena akan ada sesi dokumentasi serta ada pengisian absen. Nah, baiklah kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Angela Indi. Kepada Angela dipersilahkan.
harapan impian dan tanggung jawabnya itu Engkau buat berhasil. Dan ya Tuhan Yesus, begitu juga ya Tuhan Yesus untuk materi yang 1 dan materi 2, kiranya kami mahasiswa kesehatan lingkungan bisa mengerti dan bisa menambah wawasan kami untuk kedepannya. Begitu juga dengan kami yang berada di kampus ya Tuhan, untuk bimbing kami dalam perjalanan agar kami bisa tiba selamat dengan di rumah kami dengan baik. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Angela. Baiklah teman-teman, dengan adanya doa penutup berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih tetap stay di Zoom meeting, dan kepada dosen-dosen serta Aju dan Pak Prodi diucapkan terima kasih yang telah mendukung kegiatan berakademik pada hari ini. Baiklah, untuk teman-teman yang diharapkan untuk dapat mengaktifkan kamera karena akan ada sesi dokumentasi. Untuk teman-teman dapat mengisi absensi yang telah dibagikan di room chat. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Baiklah, sudah berakhir sesi dokumentasi. Diharapkan teman-teman untuk dapat mengisi absen yang telah dibagikan di room chat. Ya Ibu, terima kasih kembali juga buat atas dukungannya. Baiklah, untuk teman-teman yang sudah mengisi absen, berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dalam kegiatan yang berakademik tahun 2021 dan kepada dosen-dosen yang sudah mendukung untuk kegiatan pada hari ini. Jika sudah mengisi absen, dipersilakan untuk menggunakan dari Zoom. Terima kasih.
Oke. Sudah selesai ya, panitia ya? Bu Ketut, sudah ya? Iya, Pak. Untuk teman-teman yang sudah mengisi absen, dipersilakan untuk berbicara. Saya juga sudah isi absen. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dosen juga bisa isi absen. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, tinggal nanti ya dilaksanakan. Laporan tuh Bu Ketut. Baik, Pak. Yo, siap, oke. Saya pamit ya. Saya pamit, terima kasih banyak. Salam sehat. Tetap sehat. Terima kasih.